说不定。Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ningqi yang berhasil keluar dari goa dasar danau dan saat ini mereka harus mencari jalan untuk keluar dari hutan alam liar. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan Xiao Tang dan Xiao Tang ini merupakan salah satu dari kelompok sukumu yang saat itu ingin membantu mereka keluar dari sana dikarenakan saat ini mereka berada di dalam wilayah sukumu. Dan di saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dengan mengambil sebuah kotak milik Ningqi yang ternyata orang tersebut adalah Jenderal Xiaoho. Dan melihat hal itu dengan marahnya, Ningqi pun mencoba untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba Liu menahan serangan dari Jenderal Xiaoho dan membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut atas kedatangan murid pertama dari guru besar itu. Dan melihat hal itu, Jenderal Xiaoho pun memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Jenderal Xiaoho yang berhasil mencuri kotak dari Ningqi mencoba membuka kotak tersebut, yang dimana ia mengira jika kotak itu merupakan kitab langit. Akan tetapi isi kotak tersebut adalah abu dari Lian Sang yang telah mati, yang ternyata Lian Sang merupakan guru dari Jenderal Xiaoho. Mengetahui hal itu, ia pun langsung memberikan hormat atas kematian gurunya tersebut. Sementara saat ini mereka berhasil keluar dari hutan alam liar dan mereka pun mulai berpisah dengan menuju jalan masing-masing. Singkatnya, di malam hari, Ningqi pun kembali teringat atas pembunuhan yang menimpa keluarganya saat itu. Terlihat Liu menemui Ningqi dengan menanyakan apa yang Ningqi cari saat ini. Dan Ningqi pun menjawab jika ia mencari kitab langit. Liu pun langsung mengeluarkan kitab tersebut yang saat ini berada di tangannya. Dan dengan segera memberikan kitab itu kepada Ningqi. Namun ketika Ningqi membuka kitab tersebut, seketika kitab itu pun memancarkan sinar yang begitu terang. Sehingga Liu pun berpesan kepada Ningqi jika saat ini Ningqi belum bisa menggunakan kitab itu, mengingat kemampuan Ningqi yang masih sangatlah lemah. Dikarenakan ia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa membaca isi dari kitab langit tersebut. Kemudian Liu pun langsung mengambil kembali kitab langit tersebut dan akan memberikannya kembali kepada Ningqi. Di saat ia merasa jika Ningqi telah memiliki kemampuan yang cukup untuk membacanya. Di tempat lain, terlihat seorang kakek tua yang sedang minum arak di sebuah kedai. Dan guru besar pun menemui kakek tersebut, yang ternyata guru besar telah lama mencari kakek tua itu dengan berusaha mengajaknya untuk pergi bersama. Namun kakek tua itu malah menolaknya, sehingga guru besar pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membuat kakek tua di sana agar menyetujui ajakan darinya, yang pada akhirnya kakek tua itu pun menyetujuinya. Terlihat di saat itu kakek tua yang ditemui oleh guru besar membawanya bertemu dengan kakek tua lainnya. Alasan guru besar berkelana selama ini hanyalah untuk mencari kedua orang tersebut. Kakek yang sedang memotong daging di sana sangatlah terkejut akan kehadiran guru besar itu. Dan guru besar mengatakan hanya mereka berdualah yang selamat dari serangan kegelapan yang menimpa kerajaan Tang terdahulu. Sementara saat ini Long Qing diselamatkan oleh salah satu orang dari sukumu. Ia pun seperti gelandangan dikarenakan frustasi telah dikalahkan oleh Ningqi. Bahkan saat ini ia pun sudah tidak memiliki kekuatannya lagi. Namun tiba-tiba ia yang telah terbangun akan membunuh orang yang telah menyelamatkannya itu. Orang itu pun menyadari dan langsung menghajar Long Qing sehingga ia pun diusir dari sana. Kemudian terlihat salah satu wanita yang selama ini mencari Long Qing akhirnya menemukannya. Di sana ia menangis melihat Long Qing yang saat ini seperti gelandangan. Ia pun meminta Long Qing untuk ikut bersamanya. Namun di saat itu Long Qing sudah tidak semangat lagi untuk hidup. Bahkan ia pun memutuskan pertunangan tersebut dengan meminta wanita itu untuk pergi meninggalkannya. Dan wanita itu pun bernama Mei Chen.
Sementara saat ini Ningki masih menaruh dendam kepada Xiaoho dan terus memikirkannya agar ia bisa menjadi lebih kuat untuk membunuh Xiaoho. Tak lama kemudian Liu pun datang menghampirinya dengan mengatakan jika Ningki terlalu cepat untuk mengalahkannya dikarenakan Xiaoho sangatlah kuat. Ningki yang harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan Xiaoho. Oleh karena itu dari sekarang Ningki harus lebih berlatih lagi dalam mengembangkan kultivasinya. Dan saat ini di Kerajaan Tang telah kedatangan seorang jenderal baru bernama Jenderal Ba yang kedepannya akan mengurus semua permasalahan di Kerajaan Tang. Kemudian ia mendapatkan sebuah pesan dari anak buahnya dengan memberikan sebuah informasi jika Ningki merupakan pembunuh para pejabat kerajaan terdahulu. Dan pesan itu pun meminta jika Jenderal Ba harus menghusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut yang ternyata surat itu dari Ling. Sedangkan saat ini Ningki dihampiri oleh mata-matanya di Kerajaan Tang dengan memberitahunya jika saat ini Master Tao yang merupakan gurunya itu telah tewas, yang membuat Ningki yang mendengar informasi itu menjadi terdiam. Dan Ningki mengingat kembali semua kenangan yang pernah ia lalui bersama sang guru. Tentu saja hal tersebut membuatnya merasa bersedih dikarenakan telah kehilangan guru yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Dan ia pun tiba-tiba bertemu kembali dengan Ling yang merupakan orang yang telah membunuh keluarganya di saat dulu. Di sana Ling yang berniat membunuhnya, ia tak peduli jika Ningki merupakan murid dari guru besar. Dan saat ini ia masih menganggap Ningki masih lemah. Yang ternyata Ling ini merupakan utusan dari kuil Siling yang berpura-pura menjadi pasukan Xiaoho yang sudah dari awal Ling berniat untuk membunuh Ningki. Kemudian seketika Ling mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan mengarahkan semua kekuatannya di sana. Sementara Ningki yang sedang bersedih seketika sangat menjadi marah dan penuh dendam di hatinya yang membuatnya kembali mengingat semua kenangannya. Dikarenakan hal itu membuat kekuatan iblis di tubuhnya mulai keluar untuk yang pertama kalinya. Dan kekuatan iblis yang ia dapatkan dari Liansang yang sudah memberikan kekuatan tersebut kepada Ningki. Ling seketika sangatlah terkejut melihat kekuatan itu dan langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Yang pada akhirnya Ningki pun berhasil membunuh Ling dan dengan segera Ningki pun pergi dari sana. Di sisi lain saat ini Long Qing telah berubah drastis yang penampilannya seperti pengemis. Bahkan ia pun dihajar oleh sekelompok orang di sana dikarenakan saat itu Long Qing mencoba mengambil makanan mereka. Sehingga ia pun dihajar habis-habisan tanpa perlawanan sedikit pun. Dan Mei Chen yang selalu mengikutinya dengan segera menghentikan waktu agar ia bisa menyelamatkan Long Qing. Setelah itu Mei Chen pun memohon kepada Long Qing agar ikut pulang bersamanya. Namun tetap saja Long Qing menolak ajakan tersebut dikarenakan ia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi dan langsung mengusir Mei Chen untuk tidak mengikutinya kembali. Mendengar hal itu dengan rasa sedih Mei Chen pun pergi meninggalkannya. Singkatnya waktu pun kembali berjalan dan Long Qing mendekati sekelompok orang yang memukulnya tadi. Dengan sangat kesal, Long Qing pun menghajar salah satu orang tersebut hingga terluka. Dan orang-orang yang melihatnya pun menjadi merasa ketakutan dan memberikan makanan kepadanya. Kemudian Ningki yang setengah sadar mencoba berjalan dan bertemu dengan Sui, namun seketika ia pun langsung pingsan di sana. Sedangkan saat ini Sangsang dibawa oleh tim penyelidik dikarenakan Ningki diduga sebagai pembunuh dan Sangsang akan dibawa ke dalam penjara. Di saat keluar dari kediamannya terlihat beberapa pasukan dari sekte Yulong datang ke sana. Dan Paman Luo yang saat ini menjadi ketua sekte Yulong tidak akan membiarkan Sangsang dibawa oleh mereka. Di sana juga terdapat Wang Zi yang merupakan pejabat kerajaan Tang dan saat ini ia pun menjadi tim penyelidik untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ningki. Ia pun tiba-tiba menggunakan kekuatan spiritualnya yang membuat semua orang sekte Yulong tak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah itu Wang Zi dan semua tim penyelidik membawa Sangsang pergi dari sana. Di tempat lain, Ningki masih gelisah dikarenakan ia memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhnya, yang dimana kekuatan iblis ini tidak akan diterima di seluruh dunia, dan ia takut perguruan dan kerajaan Tang akan membunuhnya. Tak lama kemudian Liu pun datang menghampirinya, dan saat ini Liu sudah mengetahui jika Ningki telah memiliki kekuatan spiritual pedang, yang sebelumnya Ningki dapatkan dari gua dasar danau yang tak sengaja Ningki baca di sebuah artefak di sana.
Sehingga Liu mengatakan jika itu merupakan jurus yang sangat kuat yang bagus untuk Ningki agar kelak menjadi yang paling terkuat. Namun di sini Liu tidak mengetahui jika di dalam tubuh Ningki saat ini terdapat kekuatan iblis yang ia dapatkan dari Lian Sang. Bahkan saat ini Ningki pun tidak menceritakan hal tersebut dikarenakan ia sangatlah takut untuk menceritakannya. Di tempat lain, wakil ketua kuil Siling mengatakan kepada sang jenderal jika Ling telah gagal membunuh Ningki, dan sang wakil juga merasa kecewa terhadap Longjing dikarenakan Longjing yang ia anggap sangatlah hebat bisa dikalahkan oleh Ningki dengan mudahnya. Yang seharusnya Longjing bisa menang melawan Ningki dikarenakan tingkat kemampuan Longjing saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan Ningki. Kemudian sang jenderal pun memberitahu kepada sang wakil jika Ningki saat ini memiliki seorang adik yang merupakan penerus dari kuil cahaya di kuil Siling, yang sebagaimana saat itu kakek Wei Guang telah mengangkat Sang Sang menjadi muridnya. Dan kakek Wei Guang juga mengatakan jika Sang Sang merupakan penerus kuil cahaya. Mendengar hal tersebut, sang wakil pun mengutus seseorang untuk membawa Sang Sang ke kuil Siling dikarenakan saat ini tempat Sang Sang bukanlah di kerajaan Tang. Di tempat lain, Wang Zi menemui Sang Sang yang berada di dalam penjara dan ia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sang Sang. Ia pun bertanya kepadanya kenapa kakek Wei Guang bisa berada di kediamannya saat itu. Akan tetapi Sang Sang berusaha untuk tidak memberitahukan apapun kepada Wang Zi. Namun tiba-tiba Cilau menemui mereka dengan mengatakan ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan kepada Sang Sang dan meminta Wang Zi untuk pergi dari sana. Kemudian Cilau pun menanyakan kepada Sang Sang sebelum kakek Wei Guang pergi barang apa saja yang telah ditinggalkan oleh sang master. Dan Sang Sang mengeluarkan sebuah kotak pemberian dari kakek Wei Guang yang tentu saja Cilau merasa terkejut. Yang ternyata Sang Sang merupakan penerus dari kuil cahaya di kuil Siling. Dan mengetahui hal itu, Cilau pun meminta maaf kepada Sang Sang dengan memberikan hormat kepadanya. Di saat Cilau keluar, ia pun menyampaikan kepada Wang Zi agar bersikap sopan terhadap Sang Sang dan tidak melanggar hukum yang berada di kerajaan Tang. Tapi jika Wang Zi masih mencoba untuk menyiksa Sang Sang, maka dia akan merasakan akibat dari perbuatan tersebut nantinya. Di tempat lain, Putri Liu menemui Sang Kaisar. Di sana ia meminta kepada Sang Kaisar akan membebaskan Sang Sang saat ini. Dikarenakan Liu percaya jika semuanya ini hanyalah kesalahpahaman semata. Akan tetapi Sang Kaisar mengatakan jika ia mendapatkan pesan dari kuil Siling, yang dimana kuil Siling akan membawa Sang Sang menuju kuil cahaya yang berada di belakang gunung kuil Siling. Sang Kaisar juga memberitahu Liu jika sebentar lagi akan diadakan pesta ulang tahun untuk Ratu Xiao Tian dan meminta Liu untuk menghadiri pesta tersebut. Wang Zi masih saja memaksa Sang Sang untuk memberitahu informasi kepadanya. Terlihat ia berniat untuk berbuat kasar kepada Sang Sang. Namun Yang Lu tiba-tiba datang ke sana dengan hendak membawa Sang Sang pergi dari sana. Wang Zi yang merasa dirinya hebat mencoba meremehkan kemampuan dari Yang Lu. Namun ternyata Wang Zi dengan mudah dikalahkan oleh Yang Lu. Dari sinilah Wang Zi mengetahui jika Yang Lu merupakan murid ke-12 dari guru besar dan memiliki kekuatan yang sangatlah langka. Bahkan kekuatan tersebut tak pernah ia lihat sebelumnya, yang membuat Wang Zi merasa kagum terhadap kemampuan Yang Lu. Singkatnya, sang putri bersiap untuk pergi ke acara ulang tahun ibu tirinya. Di sana ia merasa kesal terhadap ayahnya dikarenakan ayahnya melarang Hunyuan untuk menghadiri pesta tersebut. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengajak Sang Sang agar ia bisa pergi ke ulang tahun ibu tirinya itu bersama Sang Sang. Dan pada akhirnya pesta ulang tahun Ratu Xiao Tian pun telah tiba. Terlihat semua istri pejabat kerajaan Tang telah hadir di sana. Di saat sang putri datang membawa Sang Sang, seketika sang ratu bertanya siapakah anak tersebut. Dan Liu mengatakan jika ia bernama Sang Sang yang merupakan adik dari Ningki. Dan terlihat seorang perempuan di sana selalu memandang Sang Sang. Singkatnya, setelah pesta itu selesai, perempuan tersebut berusaha menemui Sang Sang. Dan saat itu ia mengatakan jika Sang Sang sangatlah mirip dengan anaknya yang telah hilang. Terlihat sang putri menemui mereka dan akan mengantar Sang Sang kembali pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba perempuan itu menawarkan diri dengan meminta kepada sang putri agar dirinya saja yang mengantarkan pulang. Dan tak disangka, Sang Sang pun menerima tawaran dari perempuan tersebut.
Di saat perjalanan pulang, terlihat perempuan itu masih merasa penasaran dengan Sangsang. Ia pun mencoba untuk bertanya kepadanya, apakah Sangsang mempunyai seorang ayah atau ibu. Dan Sangsang menjawab jika ia dari kecil dirawat dan dibesarkan oleh Ningki. Mendengar hal tersebut, membuat perempuan itu mengundang Sangsang untuk berkunjung ke rumahnya esok hari. Sesampainya di rumah, perempuan itu pun bercerita masalah Sangsang kepada suaminya, dan suaminya tersebut bernama Tuan Zeng yang merupakan penasihat Sang Ratu Xiaotian. Saat itu Zeng mengatakan jika dahulu anaknya itu telah dibawa kabur oleh seseorang setelah istrinya melahirkan. Dan Zeng pun sangat merasa bersalah dikarenakan di saat kejadian tersebut ia tak sempat untuk menyelamatkan anaknya itu. Dan sang istri meyakinkan suaminya kalau Sangsang merupakan anak dari mereka. Keesokan harinya Sangsang pun menemui mereka. Terlihat ia membawa sepotong daging untuk mereka. Di sini Tuan Zeng dan istrinya menyambut Sangsang dengan sangatlah baik dan mengajak Sangsang untuk makan bersama. Namun di saat istri Tuan Zeng menyiapkan sup untuk mereka, tiba-tiba sup itu terjatuh dan terkena kakinya Sangsang. Akan tetapi Sangsang menyadari jika istri Tuan Zeng ini dengan sengaja melakukan hal tersebut. Dengan berat hati istri Tuan Zeng mengakui perbuatannya dengan tujuan ia hanya ingin mengetahui apakah Sangsang memiliki sebuah tanda di kakinya atau tidak. Dikarenakan tanda tersebut merupakan tanda lahir dari anaknya. Mendengar hal itu Sangsang pun membuka sepatunya yang ternyata Sangsang memiliki tanda tersebut. Yang tentu saja Tuan Zeng beserta istrinya merasa sangatlah bahagia dikarenakan anak mereka yang hilang saat dulu kini telah berhasil mereka temukan kembali dan anak itu adalah Sangsang. Singkatnya informasi ini pun telah didengar oleh Sang Kaisar dan Sang Kaisar beserta istrinya memberikan ucapan selamat kepada Tuan Zeng dikarenakan telah kembali bertemu dengan anaknya itu. Kemudian keesokan harinya di saat Sangsang sedang membersihkan rumahnya, terlihat Tuan Zeng beserta istrinya menemui Sangsang. Di sana mereka berusaha untuk membawa Sangsang untuk ikut dengan mereka, dengan mengatakan jika Sangsang harus memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Namun Sangsang masih keberatan dengan permintaan mereka, dikarenakan jika ia dari kecil sudah dirawat oleh Ningki dan sangat tidak mungkin untuk pergi meninggalkan Ningki. Tuan Zeng yang memaksa Sangsang untuk pergi dengan mereka. Dengan segera Sangsang pun menutup gerbang rumahnya tersebut, yang membuat mereka bersedih atas perbuatan anaknya itu. Tak lama kemudian Yang Lu pun menemui Sangsang untuk menemaninya di sana. Dan sementara saat ini Ningki telah kembali ke kerajaan Tang bersama Liu dan Sui, yang pada akhirnya mereka pun tiba di rumah Ningki. Dan melihat Ningki yang sudah kembali, Sangsang pun merasa sangatlah bahagia. Namun ia melihat seorang perempuan yang saat ini bersama Ningki. Kebahagiaan Sangsang tiba-tiba berubah menjadi kesedihan, dikarenakan Sangsang tidak ingin Ningki menyukai perempuan lain selain dirinya. Dan ia juga merasa takut jika posisinya nanti akan diambil oleh perempuan tersebut. Dan di malam harinya, Ningki pun menemui Sangsang dan saat itu ia meminta Sangsang untuk memeluknya. Yang saat ini Ningki belum menyadari jika Sangsang telah cemburu atas kedatangan Sui. Namun pada akhirnya Sangsang pun memeluk Ningki. Dan Ningki pun memberikan oleh-oleh kepada Sangsang yang merupakan benda yang diinginkan oleh Sangsang saat dulu. Di tempat lain, penasihat kerajaan Tang memberitahu kepada Sang Kaisar jika Jenderal Xiaoho telah mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan jika Liu, murid pertama dari guru besar yang menyuruh Xiaoho untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dikarenakan Liu mengetahui jika Xiaoho telah mencoba membunuh Ningki yang merupakan murid dari guru besar, sehingga penasihat itu pun mengatakan jika para murid dari guru besar saat ini sudah ikut campur dalam masalah kerajaan Tang. Yang hal tersebut dahulu guru besar telah membuat perjanjian kepada kerajaan Tang jika guru besar tidak akan mencampuri semua urusan yang berada di kerajaan Tang. Mendengar hal itu Sang Kaisar hanya bisa terdiam tanpa mengatakan apapun kepada penasehatnya tersebut, dikarenakan Sang Kaisar juga tidak bisa melawan perintah dari guru besar. Di tempat lain, Sangsang memberikan sebuah kendi kepada Ningki, yang mana di dalam kendi itu merupakan abu dari Master Tao. Dan Ningki yang melihat itu merasa sangatlah marah kepada kakek Wei Guang dan menganggap jika kakek Wei Guang penyebab dari kematian gurunya saat itu.
Keesokan harinya Ningki bersama Sangsang berniat menguburkan gurunya di sana. Namun Ningki mengatakan kepada Sangsang agar Sangsang tidak menguburkan gurunya itu di dekat makam Master Tao, mengingat kakek Wei Guang merupakan orang yang sangatlah jahat dan sangat tidak pantas dimakamkan di dekat makam Master Tao. Setelah Ningki menguburkan Master Tao, ia melihat Sangsang menguburkan kakek Wei Guang di sampingnya. Tentu saja hal tersebut membuat Ningki menjadi marah dikarenakan Sangsang tidak mau mendengarkan perkataan darinya. Ningki pun memberitahukan kepada Sangsang jika kakek Wei Guang yang telah menyebabkan kematian dari semua keluarga mereka, dikarenakan kakek Wei Guang dahulu merupakan pemimpin kuil siling. Namun Sangsang mengatakan jika ia tidak mengetahui masalah tersebut, yang membuat Ningki merasa kesal dengannya. Setelah itu Ningki pun menunjukkan kekuatannya saat ini yang ia dapatkan di saat ia berkelana kemarin dengan mencoba menghancurkan uang perak yang sangat keras tersebut. Bahkan tidak hanya itu, Ningki pun menunjukkan kekuatan iblisnya yang membuat Sangsang menjadi ketakutan. Dan hal itu membuat Sangsang teringat dengan perkataan kakek Wei Guang jika saat dulu sang guru mencari keberadaan Pangeran Neraka, yang saat ini membuat Sangsang langsung mengira jika Ningki merupakan Pangeran Neraka tersebut, yang membuat Sangsang segera pergi dari sana meninggalkan Ningki. Dan keesokan harinya, Ningki pun menemui Junmo di hutan perguruan. Di sana Junmo memberikan selamat kepada Ningki, dikarenakan saat ini Ningki telah berlatih dengan sangat baik, yang membuat Ningki sangat senang mendengarnya. Dan setelah itu Ningki pun menemui kakak keenam dan kakak keempat. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka dikarenakan panah yang diberikan kepadanya saat itu sangatlah berguna. Dan saat itu juga Ningki meminta kepada mereka untuk menggabungkan 3 pedang yang ia miliki saat ini. Ia yakin jika pedang tersebut digabungkan akan berhasil menembus baju perang yang digunakan oleh Xiao Ho. Mendengar hal tersebut seketika mereka merasa terkejut, namun mereka pun akan tetap membuatkan pedang yang hebat sesuai permintaan dari Ningki. Setelah itu Ningki pun berjalan dengan Sui dan tiba-tiba seorang biksu menghampiri mereka bernama Lin Chong yang merupakan master dari perguruan Kisan. Di sini Lin Chong telah mendengar kehebatan Ningki yang berhasil keluar dari hutan alam liar, sehingga Lin Chong memberikan undangan pertarungan persahabatan kepada Ningki. Mendengar hal tersebut, Ningki mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai isu yang beredar mengenai dirinya. Dan pada akhirnya Ningki pun belum bisa menjawab undangan tersebut, sehingga Ningki meminta kepada Sui agar membawa Lin Chong untuk berkeliling di kerajaan Tang, sementara dirinya nanti akan kembali menemui mereka. Terlihat Ningki merasa sangat bingung karena ia menyadari jika saat ini dirinya belum bisa mengendalikan kekuatan iblisnya. Dan Ningki tidak ingin kekuatan iblisnya itu membuat Lin Chong mati dalam pertarungan nantinya. Singkatnya ia pun kembali menemui mereka berdua. Ningki mengatakan kepada Lin Chong ia bersedia bertarung dengan dirinya. Dan Ningki pun telah menentukan tempat di mana mereka akan bertarung nantinya. Yang ternyata mereka mendatangi aula milik sahabat dari Master Tao. Dan di sana Ningki bertemu dengan Cilau dengan memintanya untuk mengizinkannya menggunakan aula milik gurunya. Kemudian mereka memasuki aula itu dan berniat untuk memulai pertarungan. Saat itu Ningki meminta Lin Chong untuk terlebih dahulu menyerang dirinya dengan mengatakan jika ia yang menyerang duluan akan dipastikan Lin Chong akan mati. Mendengar hal tersebut, Lin Chong pun langsung menyerang Ningki menggunakan kekuatan miliknya. Namun di sana Ningki membalikkan badannya dengan berusaha mengendalikan kekuatan iblisnya itu dan membiarkan Lin Chong untuk menyerang dirinya. Hal tersebut membuat Lin Chong terkejut kenapa Ningki tidak melakukan perlawanan dan masih kuat untuk berdiri. Padahal Lin Chong sudah menggunakan kekuatan terhebatnya yang ia latih selama bertahun-tahun. Namun Ningki mengatakan jika ia membalas serangannya itu ia akan dipastikan jika Lin Chong akan mati. Mendengar hal tersebut, Lin Chong pun menjadi sadar jika Ningki memang merupakan orang yang sangatlah hebat, yang sangat pantas menjadi murid ke-13 dari guru besar. Dan setelah itu mereka pun keluar dari aula tersebut. Di tempat lain, Ningki dan Sui yang akan pulang ke rumah. Tiba-tiba Ningki merasakan kesakitan atas serangan dari Lin Chong tadi. Yang ternyata Ningki hanya ingin terlihat kuat di depan Lin Chong. Mengingat ia tidak ingin orang lain mengetahui kekuatan iblis miliknya. Maka dari itu sebelumnya ia tidak membalas serangan dari Lin Chong.
Di tempat lain, Sangsang pun merasa jika dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Ningki, dikarenakan Sangsang menganggap jika saat ini Ningki sudah memiliki Sui sebagai pengganti dirinya. Terlihat Sangsang mengambil kotak tabungan mereka. Ia tidak akan rela jika tabungan yang sudah mereka kumpulkan digunakan oleh Ningki dan Sui. Dan Sangsang yang berniat mengambil sebagian uang yang berada di kotak tersebut, dikarenakan saat ini Sangsang telah berencana akan meninggalkan Ningki dan kembali ke orang tuanya. Keesokan paginya, Sangsang pun berusaha kuat untuk menahan kesedihan, dikarenakan saat ini ia akan meninggalkan Ningki. Tidak hanya itu, ia pun harus merelakan tempat kediamannya tersebut, dikarenakan tempat itu sudah ia rawat dengan baik semenjak dirinya berada di Kerajaan Tang. Dan dengan berat hati, Sangsang pun dengan segera pergi dari sana. Namun Ningki yang baru bangun dari tidurnya tidak menyadari jika saat ini Sangsang sudah pergi meninggalkannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.